Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Kisi-kisi. Nah, kisi-kisi materi malam ini. Ini adalah eh, ini adalah 7 step yang pengen punya bisnis skincare, ya kan? Yang pengen punya bisnis beauty planner. Nah, teman-teman kita akan undang, teman-teman akan belajar tentang bagaimana membuat goal. Kedua, menyiapkan winning product, ya. Terus ketiga, memiliki strategi iklan. Yang keempat, merancang sales funnel, ya. Yang kelima, memiliki tim, ya. Yang keenam, optimasi digital platform, gitu kan. Yang ketujuh, eksekusi, ya. Nah, dari 7 step ini kira-kira menarik gak sih malam ini, gitu kan? Dulunya strategi digital marketing, before beauty planner, framework beauty, peluang usaha, bisnis kesehatan. Jadi bagi emak-emak atau teman-teman yang pengen punya apa penghasilan tambahan di bidang beauty planner. Nah, kita akan bongkar gimana strateginya ya. Ini salah satu klinik ya, sebelum Pak Pak Indi masuk, saya akan kenalin dulu apa itu Alzena. Jadi Alzena itu salah satu klinik kecantikan yang berdiri sejak 14 tahun yang lalu gitu kan. Dan sekarang kita sudah ada 75 klinik ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini salah satu mitranya kita teman ya. Ada di Pati, ada di Rembang, ya, ada di Demak, ada di Kudus gitu kan. Ya. Tapi adalah bagaimana cara strateginya. Ya, bagaimana beliau punya sekitar 50.000 database dan saat ini aktif 17.000 database ya yang saat ini kita kelola. Ya, teman-teman nanti bisa belajar sama beliau. Nah, beliau partner saya, mentor saya dan sahabat saya ya. Jadi insya Allah saya diamanai untuk membersamai Alzena ini, ngerancang strateginya, bahkan eh, banyak hal lah yang saya lakukan di Alzina. Saya training karyawannya, terus partnership, dan saya banyak diskusi sama beliau terkait tentang Alzina ya. Ini salah satu bisnisnya. Jadi kalau teman-teman pengen punya bisnis, pengen punya cabang seperti Alzina, malam ini teman-teman bisa contoh polanya, teman-teman bisa duplikasi strateginya ya. Nggak harus skincare, tapi kalau memang teman-teman cocokin skincare ya silakan seperti itu. Teman-teman, di era yang VUCA, yang dimana serba tidak jelas ini, kita perlu yang artinya merancang strategi ya. Tidak hanya kita jualan selesai, nggak bisa. Kita harus ada strateginya, teman-teman ya. Yang paling penting adalah, nah, di sini teman-teman ya. Ini kan kita bicara beauty planner, itu kan. Kita bicara beauty planner. Yang namanya beauty planner berarti kan ada namanya apa sih entrepreneur gitu kan. Gabungan antara beauty, kecantikan sama pengusaha gitu kan. Nah, beauty planner sama pengusaha jadi satu. Maka di sesi pertama ini saya akan sharing apa itu seorang pengusaha. Apa itu seorang pengusaha? Ya, di sini ada 5 level teman-teman semua. Ya, 5 level. Pertama, level karyawan, level pekerja, ya, level manager, level pemilik usaha, level investor, dan level cara berpikir entrepreneurship. Ya, teman-teman perhatikan dari 5 level ini, teman-teman. Kira-kira teman-teman di level yang mana? Nah, di sini ada tangga bisnis, teman-teman ya. Hari ini saya tidak bicara tentang level ini, tapi saya ingin membuka materi ini dari tema yaitu beauty planner. Jadi hubungan antara kombinasi antara pengusaha dengan kecantikan. Jadi kalau teman-teman saat ini pakai skincare, teman-teman sebenarnya berpeluang untuk menggunakan skincare itu jadi bisnis. Jadi peluang apapun yang ada dalam diri kita itu jadi peluang usaha. Pertanyaan gini, apakah Anda yakin Anda pakai skincare yang sudah sesuai dengan value yang sudah Anda miliki? Nah, hari ini kita akan bedah ya. Jadi Alzena ini salah satu ownernya juga dokter kulit gitu kan. Artinya yang meracik Alzena ini adalah dokter profesional di bidang kulit. Kalau teman-teman saat ini karyawan, maka Anda hidup di masa lalu tidak memiliki kalian dan suka mengeluh. Yang penting dapat gaji. Itu level 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 karyawan, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ini sih itu adalah kalau nggak ada aku nggak jalan. Ya, itu naik level dari level 1, teman-teman. Kalau level 1 itu yang penting gue dapat gaji, kerja, pulang. Nah, itu mindset karyawan, ya. Walaupun ada karyawan, mindsetnya nggak boleh seperti itu. Anda harus punya mindset entrepreneurs gitu kan. Nah, makanya beauty planner itu adalah kecantikan dikombinasikan dengan entrepreneurs gitu seperti itu ya. Nah, yang kedua teman-teman teknisi. Kalau nggak ada aku nggak jalan. Ini levelnya teman-teman ya. Kalau nggak ada saya nggak jalan. Nah, ini namanya hidup di masa sekarang menguasai hal-hal teknis. Ya, ini level 1 teman-teman ya. Tadi level 0 itu kan. Terus level 2 adalah level manager. Nah,
Kalau nggak ada kamu nggak jalan, sambil nepuk bahu, gitu kan? Ya, sambil nepuk bahu. Ya, hidup di masa lalu menganalisa data-data atau laporan guna melakukan efisiensi dan menyelesaikan masalah. Jadi tugas seorang leader itu adalah kerja by data. Kalau seorang leader itu kerjanya tidak by data, dia adalah teknisi. Oke, bisa diterima ya teman-teman ya. Saya ulang, kalau teman-teman di level manager, harusnya mana datanya, mana laporannya. Karena manager itu memanage gitu kan, memanage orang gitu kan. Nah, hari ini kita tidak bicara tentang manager. Terus yang ketiga, itu business owner. Hidup di masa depan, melihat, mencari peluang, opportunity, dan seterusnya ya. Oke. Semboyannya kalau nggak ada, kalau nggak mau tahu ya. Nah, pokoknya harus jalan. Semboyan. Kalau nggak mau tahu, pokoknya harus jalan. Ini mental owner. Nah, di sini yang merasa owner, nah Anda pakai ini. Jangan nggak tahu, yang penting jalan, gitu kan? Nah, yang keempat ini investor. Jalan nggak jalan asal untung. Nah, yang kelima menciptakan sebuah ide. Nah, peluang usaha gitu. Itu mental. Jadi sebenarnya walaupun Anda saat ini adalah karyawan, tapi kalau mentalnya entrepreneurs gitu, maka Anda bisa menjual ide gitu kan. Ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini adalah 6 fase entrepreneur, cari makan, cari duit, cari sistem, cari orang, cari sini. Hari ini kita fokusnya mungkin dicari makan dulu ya, bagaimana frameworknya ya. Nah, ini kurikulum kita teman-teman di Jabis. Pertama adalah mendatangkan orang. Kalau Anda mau bisnis skincare, kalau Anda mau bisnis beauty planner, maka Anda harus bisa mendatangkan orang yang mau beli skincare Anda. Atau Anda mau beli klinik reservasi Anda. Mudah-mudahan Anda di sini nanti punya klinik. Mudah-mudahan teman-teman di sini nanti punya brand skincare sendiri. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, tapi minimal malam ini kita buka bekalnya gitu kan. Kita buka bekalnya menjalani bisnis beauty planner. Yang kedua, teman-teman harus belajar conversion. Harus belajar retention. Ya, ini saya ulang-ulang bagi teman-teman yang sudah belajar sama saya kayaknya udah bosen sih ya materi ini ya. Tapi percayalah, warna ini akan menjadikan Anda tangguh dan ini akan menjadi teman-teman luar biasa. Nah, teman-teman, ini salah satu frameworknya teman-teman ya, bisnis skincare teman-teman. Nah, ini yang akan kita bahas sebelum dimasuk. Halo Pak Indi. Nah, tes-tes Pak Indi ya. Nah, Halo Mas Rafiq, Masya sehat-sehat. Allah, luar biasa ya. Izin saya preview dulu Pak Indi. Nah, Monggo, monggo nah, Mas Rafiq lanjut. nah, ya, oke ya, teman-teman ya. Saya buka dulu dengan satu framework bisnis kosmetik yang kecantikan. Teman-teman perhatikan, ini B2B sama B2C, gitu kan? B2B sama B2C, gitu kan? Kalau B2B adalah siapa di sini yang mau punya bisnis skincare? Itu B2B, oke? Kalau B2C berarti di sini siapa yang mau wajahnya glowing? Hati-hati Anda menggunakan wajah Anda pakai skincare yang tidak jelas siapa peraciknya, oke? Clear ya dari sini ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa pengen glowing, wajahnya pengen glowing, teman-teman, saran saya pastikan teman-teman memiliki referensi yang membuat skincare itu kredibel. Siapa pemiliknya, siapa ownernya, cari tahu. Itu satu. Yang kedua, harus punya pilihan kalau mau B2B adalah peluang bisnis yang mau dimentoring dan punya mentornya. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini salah satunya, teman-teman. Pertama B2B sama B2C. Bisa diterima ya, teman-teman ya? B2B sama B2C. Nah, yang kedua, teman-teman di sini adalah membuat konten, di sini ada organik sama paid traffic. Ya. Dimanapun berada, yang namanya bisnis itu cuma ada dua, teman-teman. Kalau nggak ngiklan, ya organik. Udah, itu doang. Kalau ngiklan, Anda harus FYP. Kalau ngiklan, Anda harus winning. Gitu. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, teman-teman mau nggak saya ajarin ngiklan supaya dapat klien atau mendapat customer? Ngiklan supaya Anda dapat reseller ya. Kalau teman-teman nanti teman-teman pelajari dulu bagaimana Pak Indi itu membangun bisnis skincare. Mungkin itu esensinya sebenarnya. Ini 14 tahun ya. Ini kebetulan saya kenal sama beliau 2016 17-an dan saya tahu betul bagaimana kegigihan beliau membangun Alzena ini mulai dari 14 tahun yang lalu. Artinya 14 tahun ke depan kita mau seperti apa di bisnis kita gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada namanya CS, lanjut ke closing. Closing tuh di sini ada banyak teman-teman. Ada beauty consultant, mencari reseller, klinik kecantikan, jasa agensi for kosmetik, produk fisik,
skincare, produk digital. Ini adalah bisnis skincare. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisnis skincare ada 3 opportunity yang perlu dibahas. Satu, Anda jualan produk jasa, ya, jasa kecantikan, jasa agensi kosmetik, jasa yang berhubungan dengan jasa ini layak diperhatikan. Yang kedua, teman-teman, di sini adalah produk fisik, skincare itu sendiri. Di sini adalah e-course, e-course cara membuat wajah glowing dan sebagainya. Ini 3 ini bisa dipakai. Terus di sini ada CRM. CRM adalah ngelola database, ya teman-teman ya. Mungkin itu sebagai pembuka, teman-teman ya. Nanti akan saya lanjutin sebelum kita buka. Nah, 14 cabang tersebut di 2019 2020 pandemi. Namun di situ menjadikan kami ya, saya sendiri di manajemen itu menjadikan kami itu semangat karena apa? Karena di beberapa klinik kami nggak bisa buka di beberapa cabang kami, terutama yang di kota besar ya. Dan di situ menjadi tantangan kami bagaimana bisnis ini tetap bertumbuh dan tetap eksis di saat pandemi waktu itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah bisnis ini terus bertumbuh malah di saat pandemi gitu ya. Di saat pandemi yang tadinya hanya baru cabang di 16 di 2018, 2019 bertumbuh lagi dan alhamdulillah di saat sebelum pandemi cabang kita sudah 30 cabang. Nah, begitu pandemi itu di cabang 30 pandemi terus alhamdulillah kami bisa membuka cabang-cabang di beberapa kecamatan. Ya, di beberapa kecamatan kami masih bisa buka, namun pembukaan tersebut tidak bisa euforia dan sebagainya, namun bertumbuh. Jadi di saat pandemi sampai ke pandemi berakhir, cabang kami sudah ke angka 62 waktu itu di 2022. Itu 62 cabang. Jadi kenapa di saat pandemi kok malah bertumbuh gitu kan? Karena ternyata di dunia skincare kesehatan waktu itu kan orang nggak berani untuk keluar rumah, yang akhirnya itu menjadikan kami semangat untuk membangun kemitraan waktu itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah mencapai titik di angka 75 cabang dan itu pun kami terus bertumbuh, terus berkembang, terus belajar untuk bagaimana bisnis ini bisa mencapai titik impian kami di 2025 ini 101 cabang. Itu misi dan visi kami ya. Ini Pati, ada di Rembang, ada di Grobogan, Demak, Kudus, Blora, Purbalingga ya, Jawa Timur ada, di Tuban, ada di Tambak Boyo, ada di Bojonegoro, ada di Kendal, dan ada di Kalimantan. Di Kalimantan ada di Sungai Pinyu, Mempawah, dan Sambas. Dan alhamdulillah kami sekarang saat ini, kenapa sudah ada 75, kami merambah ke Jawa Barat. Jadi kami alhamdulillah saat ini ada di Garut, ada di Indramayu, insya Allah akan ada di Bandung yang sedang kami garap. Kami tidak mematok bisnis dengan kecantikan itu harus sekian miliar, harus sekian ratus juta. Itu yang menjadi pertanyaan teman-teman waktu saya ngisi di beberapa instansi gitu kan, bahwa bisnis skincare itu ya untuk bisnisnya orang kaya itu. Itu mindset yang terbangun oleh teman-teman di beberapa instansi yang pernah saya ngisi, bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Nah, di situ kami membuka mindset teman-teman waktu itu bahwa kami pun bisnis skincare ini ngawalinya dari mana? Dari garasi motor ya, dari garasi rumahnya bapak mertua waktu itu, bapaknya istri saya gitu kan. Diawali dari situ kita beli satu bed vessel ya, ngeracik obat pun dengan ibu mertua waktu itu, malam-malam kita ngeracik obatnya, terus paginya dijual sama istri ke salon ataupun ke rumah sakit waktu itu istri praktek begitu. Di samping itu juga kami menjualkan dari tetangga kanan kirinya. Mindset bahwa bisnis kecantikan itu harus orang yang punya berduit banyak, harus orang yang kaya gitu kan. Itu kan mindset yang dibangun oleh beberapa teman-teman yang
di sana gitu ya. Namun kami memang benar-benar ngawalin bisnis ini memang dari kita naik sepeda motor gitu kan. Nitan jualinnya naik sepeda motor. Benar, sama istri itu sampai ke Kota Rembang itu kami juga menginduk ke salonnya budenya istri saya. Itu punya salon di Rembang, kita menjajakan krimnya itu kan waktu itu di salonnya beliau. Sampai di Rembang saat ini udah ada berapa cabang itu di Rembang, Mas Rafiq? Di Rembang saat ini, di Rembang itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 titik di Kota Rembang ya. Kenapa kok Alzena ada di kecamatan-kecamatan? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan ya. Nah, kita berangkat memang dari kecamatan, yaitu di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ya. Itu yang saat ini kami bertempat tinggal di Winong. Nah, dari kecamatan itulah kami membuat sistem bisnis yang bagaimana bisnis itu bisa bermanfaat gitu ya. Bisnis itu bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang-orang lokal. Kami bukan berangkat dari yang kota besar gitu kan, nanti baru tapi dari kota kecil itulah mengangkat ke kabupaten. Jadi kami berangkat dari kota kecamatan. Nah, disitulah kami menemukan beberapa trik bisnis yang strategi bisnis yang luar biasa bahwa kami kalau winning ya di kota gitu, winning produk winning ataupun kita winning di kota tersebut, insya Allah kita sudah membuat namanya apa ekosistem bisnis yang ada di kota tersebut. Misalnya di Kecamatan Winong, ya sudah berarti kan di situ winningnya siapa? Alzena punya database yang tadi disampaikan Mas Rofik ya, database kami dari kota-kota kecamatan. Karena apa? Karena kami melihat waktu itu melihat masalah ya, masalah jadikan peluang kami. Masalahnya apa? Ternyata ibu-ibu di kecamatan itu banyak membeli produk-produk yang di pasar yang instan ya, membuat putihnya instan gitu kan. Namun ternyata itu bahannya berbahaya. Jadi produknya tidak berbepom dan itu akibatkan yang nantinya merusak daripada kulit si ibu tersebut. Maka kami berangkat dari situ ya, berangkat dari situ ternyata ada masalah tersebut, maka kami masuk ya, masuk membuat titik-titik Alzena ya. Alzena Beauty Care ada di kecamatan-kecamatan tersebut. Tujuannya pasti cuan gitu kan. Yang kedua, tujuannya tadi mengedukasi kepada ibu-ibu ya di desa ataupun di kota kecamatan tersebut untuk bisa memakai produk yang sehat, produk yang aman. Kita perlu sehat dulu, baru cantik gitu kan. Kalau sudah sehat pasti cantik. Tapi kalau kita pingin cantiknya instan, belum tentu kecantikannya ada apa produknya itu mengandung kesehatan. Belum tentu cantik itu sehat. Tapi kalau sudah sehat, pasti cantik, insya Allah. Baru 75 nih, 2025 udah sebentar lagi. Padahal impian kami ada 101, gitu kan. Ini masih berapa PR-nya Mas Rafiq? Masih 26 cabang. Nah, 26 cabang kalau dibagi dalam 12 bulan, berarti kita butuh 1 bulan buka 2 atau 3 cabang. Nah, ini tantangan kulit lah. Ini menjadikan nilai plus lagi gitu kan di Alzena. Alzena saat ini produknya banyak ya, hampir 100 produk ya, dari berbagai macam keluhan, dari berbagai macam kulit tentunya ya, jenis kulit. Nah, dari situlah teman-teman yang terutama ya pasien-pasien yang ke kami itu tentunya tidak langsung beli produk satu paket sekian. Enggak, jadi tentunya kami harus menganalisa daripada jenis kulit tersebut ya. Dan produknya tentunya disesuaikan dengan jenis kulitnya. Enggak mungkin dong jenis kulitnya kering dikasih yang berminyak. Nah, itu kan jadi masalah. Padahal kita tentunya membuat orang cantik itu kan dari sehat dulu gitu kan. Kalau kita membuat orang yang sudah sehat jadi cantik, cantik terus rusak, itu kan masalah. Nah, itu bukan bukan apa namanya menjadikan kita bisnis pun juga harus kita berhati-hati gitu kan. Dalam berbisnis pun harus tentunya beritikat baik ya, beritikat baik bagaimana membuat orang cantik tentunya sehat seperti itu. Oke. Nah, Oke. yang ada di sini, marilah kita sama-sama gitu kan
menjadikan kita sebagai pebisnis gitu kan, pebisnis tapi yang sehat ya. Jadi pebisnis yang sehat dan bermanfaat gitu. Saya interview Pak Indi, habis itu saya tuliskan dalam berupa framework dan ini yang dilakukan oleh beliau gitu kan. Jadi teman-teman nanti bagaimana iklannya, bagaimana strateginya kita bongkar tuntas malam ini. Ya, jadi ini bisa Anda duplikasi, bisa Anda boleh, Anda gabung boleh. Teman-teman intinya jangan skeptis tentang yang dilakukan saat ini oleh Alzena. Ya teman-teman ya, perhatikan ya. Oke, jadi nah teman-teman bertanya pertama. Untuk meningkatkan omsetnya Alzena, ini teman-teman silakan catat ya. Untuk meningkatkan omsetnya Alzena, yang kami lakukan adalah, ini saya mewakili Pak Indi nih ya. Kalau salah tolong dibenerin Pak Indi ya. Jual produk baru kepada pelanggan sekarang. Makanya kenapa produknya lebih dari 1.000. Apa yang perlu kita pelajari dari Pak Indi? Maka yang perlu kita pelajari adalah Anda jangan sok-sokan gitu kan. Ya, ngiklan kalau produknya nggak market fit. Kalau Anda CRM-nya belum rapi, itu yang perlu kita pelajari. Yang kita lakukan adalah menjual produk existing, ya kan, produk baru kepada pelanggan sekarang. Maka Alzena tanpa menggunakan digital marketing sudah punya loyal customer. Apakah program CRM-nya seperti apa yang dilakukan supaya teman-teman kebuka mindset-nya. Bisnis skincare itu seperti ini loh, yang terbukti menghasilkan. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa kami berangkat dari offline gitu kan, dari beberapa titik yang sudah kami ada gitu kan. Dari Pati aja sendiri sudah ada di 19 titik. Di Rembang tadi ada 12 titik. Nah, di situ kan berarti kita mempunyai titik-titik distribusi atau jalur-jalur distribusi yang sudah terbentuk. Dan maka dengan adanya nanti Mas Rofik ya, timnya Mas Rofik gitu kan, dengan kita kolaborasi dengan Mas Rofik terkait dengan digital marketing, otomatis akan sangat mudah gitu kan, akan sangat mudah untuk membangun market daripada digital marketing tersebut. Begitu Mas Rofik. Oke, satu itu poin. Teman-teman highlight ya. Orang sukses itu berpola, orang gagal itu berpola, teman-teman. Cara terbaik untuk belajar adalah kolaborasi. Maka saya kolaborasi sama beliau, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, perluas menjual produk layanan saat ini kepada pelanggan baru. Ini yang kita lakukan. Nanti saya tunjukkan strateginya. Menjual layanan saat ini kepada pelanggan baru. Apa yang dilakukan? Ngiklan, teman-teman. Jadi bisnis skincare itu ada dua, teman-teman. Pertama adalah menjaga customer supaya repeat order dengan produk baru. Kedua adalah menambah ya audien baru, market baru dari layanan saat ini. Nah, untuk yang nomor tiga, ini adalah menjual produk baru dengan layanan baru. Nah, ini cukup eh, luar biasa effortnya ya. Saran saya satu dua deh gitu kan. Ya, paling gampang gini teman-teman, paling gampang nomor satu. Anda sekarang pakai produk apa, ganti produk yang memang bisa menghasilkan seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah current relation. Ini yang kita lakukan ya. Nah, ini enggak saya ini teman-teman, 7 step ya. Ini udah saya rangkum ya. Dan ini sudah saya testing juga ke beberapa unit saya. Alhamdulillah hasilnya juga luar biasa ya. Pertama teman-teman, Anda harus punya goal customer atau goal omset. Kalau Anda B2B, berarti Anda goalnya adalah berapa pasien, berapa customer, berapa omset. Kalau Anda B2B, berarti berapa agen. Di cabang, goal kami adalah 1.000 customer per bulan. Itu adalah tujuan beda-beda, teman-teman. Jadi di cabang, goalnya adalah mencari customer, di pusat mencari partner. Seperti malam ini yang kita lakukan. Oke? Nah, sambil contoh, teman-teman. Ini contoh misalkan 1 miliar per bulan goalnya ya. Teman-teman harus tahu income gap-nya seperti apa. Misalkan gini, goal teman-teman misalkan 100 juta. Existing goalnya adalah 50. Maka ada 50 juta yang harus kita tambahkan keran baru. Oke ya, dari sini nangkep ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini omsetnya misalkan ini contoh ya, contoh saya ya. Omset 8 November 54 juta. Goalnya 1 M. Maka goal saya itu adalah 945 juta. Jadi kudu jelas. Maka di pusat juga sama.
goal kami tahun 2025 itu 10 miliar. Eksisten kita misalkan 3 miliar. Maka ada 7 miliar yang harus kita kejar. Ya, itu di level manajemen misalkan. Nah, di level cabang ada berapa customer dan seterusnya. Maka teman-teman, kita pengen dapat 1 M per bulan, maka teman-teman, nah kita kebetulan ada treatment teman-teman ya. Kita harus menjual paket treatment harganya 2,5 kali 400. Maka kalau per bulan, ya ingat ya teman-teman ya, kalau per bulan kita pengen 1 M, maka kita hanya butuh 400 kali 2,5 treatment atau 2,5 per pasien. Jadi clear, untuk clear, bukan 2,5, 250. Berarti paket reseller misalkan, berarti butuh berapa? Nah kan, saya bacakan ya teman-teman ya. Harga produk 2,5 juta. Jual ke 400 peserta tiap bulan. Tiap minggu minimal 50 peserta. Tiap bulan minimal 8 event. Tiap event pesertanya 200. Tiap event ada 600 peserta. Tiap event ada 1.500 lead. Tiap event ada 15.000 jangkauan. Itu adalah logika berpikirnya dulu. Ini bukan hanya di skincare. Ini di bisnis apapun. Oke, bisa terima ya? Yang pertama. Yang pertama tadi apa teman-teman? Harus punya apa? Goal ya, harus punya goal. Nah, yang kedua sekarang teman-teman. Yang kedua, personal branding, product branding, sama corporate branding. Ya, contoh di sini teman-teman. Di sini ada Dr. Novi ya, yang saat ini menjadi owner dari Alzena dan beliau adalah brand ambassador yang ada di Alzena. Jelas bahwa Alzena sukses karena ada brand ambassador, ada dokter, ada orang yang expert di bidangnya. Betul nggak kira-kira? Benar ya teman-teman ya? Yang kedua, kita punya namanya produk branding. Semua ada sekitar 100 produk ya. Yang membuat adalah dokter spesialis kulit. Ingat ya, dokter spesialis kulit. Oke, corporate branding tentunya Alzena, teman-teman. Teman-teman silakan cek Alzena, silakan cek Dokter Novi IG-nya, silakan cek Alzena Skincare di marketplace-nya juga lengkap. Plus cek di websitenya Alzena. Semua by design, teman. Yang kedua, tentukan personal branding Anda. Kalau Anda tiga-tiganya ini nggak ada, pakai Alzena. Anda cukup fokus personal branding aja, product branding pakai Alzena, corporate branding pakai Alzena. Dipastikan winning. Gimana nggak closing? Yang membuat dokter spesialis kulit. Produk brandnya hasil riset ya dari 14 tahun. Corporate brandingnya sudah 14 tahun berdiri dan didesain oleh seorang profesional. Ya, artinya kalau Anda tidak bisa jualan, kemungkinan tiga ini ada yang miss. Pak Indi kayaknya mau kasih masukan deh, ya. Monggo, Pak Indi ya. Kayaknya mau ngomong nih Pak Indi ya. Ya, ya Mas Taufik. Jadi benar sekali ya teman-teman bahwa bagaimana gitu kan personal branding, product branding, corporate branding itu sangat dibutuhkan. Ini saling keterkaitannya saling nyambung ya. Jadi saling sambung ya, saling interaksi gitu kan antara personal branding, product branding dan corporate branding ya. Nah, ini tadi udah dijelaskan sama Mas Rofik. Jadi kami itu punya yang namanya personal branding. Yaitu siapa? Yaitu Dr. Novi Oktaviana SPDVE. Dan produk brandingnya apa? Produk branding di Alzena itu sudah jelas. Tadi ada 100 lebih produk yang sudah ber-BPOM ya, sudah aman, halal ya. Kami punya sertifikat halal dan tentunya menyehatkan ya. Terus corporate brandingnya apa? Ya tadi itu corporate branding kita juga Alzena Skincare Indonesia. Yang ketiga adalah strategi iklan. Nah, setelah teman-teman punya goal, teman-teman harus punya personal branding, teman-teman harus punya produk branding, corporate branding. Tapi kalau Anda tidak punya ketiganya, mending Anda berpartner dengan orang yang punya personal branding, berpartner dengan orang yang punya corporate branding. Jadi tugas Anda hanya fokusnya ke personal branding. Personal branding adalah pakar kecantikan. Gitu. Paham ya, Bu Aina ya? Jadi nggak mungkin nggak closing, nggak mungkin nggak winning, teman-teman. Kalau pakai metode ini. Sekarang yang kedua, teman-teman. Strategi iklan. Teman-teman, strategi iklan ini, eh, iklan, bisa Google Ads. Nah, ini contoh iklan-iklan yang kita punya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau cek, teman-teman cek di Library. Kita live aja ya. Kita live. Itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.